penguasa. Sang penguasa, sang pencipta alam semesta, menebarkan benih-benih cinta bagai cahaya. Kau ciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Terangi jalan ini, pesona kasih suci. Kuasamu menciptakan ketentraman dunia. Takkan ada kebencian. Damai kita semua. Sang penguasa, sang pencipta alam semesta, menebarkan benih-benih cinta kuasamu ya Tuhan menciptakan ketentraman dunia. Takkan ada kebencian. Damai bagi kita semua. Sang penguasa, pencipta alam semesta. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema keyakinan bertuhan karena beragama, berpotensi tetap lakukan tradisi dan adat istiadat lama kita, adat istiadat leluhur kita teman-teman. Jadi kalau keyakinan saja, keyakinan terhadap Tuhan dan karena oleh dianggapnya sudah beragama gitu, itu berpotensi sekali teman-teman tetap melakukan adat istiadat dan tradisi yang sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun yang nenek moyang kita lakukan, yang kakek nenek kita, orang tua kita lakukan gitu. Nah ini coba saya baca dulu teman-teman di kitab Kisah Para Rasul gitu. Kitab Para Rasul pasal 27 ayatnya 21 sampai 25 teman-teman. Ayatnya 21 sampai 25. Di sini cerita, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta itu nama kota gitu, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Jadi ini ceritanya Paulus dengan orang-orang itu lagi ngalami kendala di atas kapal teman-teman. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah
maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah ini teman-teman, kalau kita menyimak dari apa yang Paulus katakan kepada orang-orang di kapal itu gitu, ya ini kan jelas teman-teman, karena Paulus ini berbeda dengan yang lain gitu, karena kedekatan Paulus dengan Tuhan gitu. Ya ini tadi dia katakan di ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Jadi ini tinggal kembali keyakinan kita, iman kita teman-teman. Ya apabila kita beriman bahwa kita hidup keseharian kita bersama Tuhan itu, ya Tuhan itu bisa begitu teman, bisa mengirimkan malaikat atau roh Tuhan itu yang membisikkan kepada kita bahwa ya ada hal-hal yang memang Tuhan tetap lindungi kita teman. Tuhan itu tetap memberi pertolongan pada kita, kepada orang-orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan teman. Itu dengan mengirim malaikatnya atau dengan menggerakkan roh Tuhan yang ada di kita teman-teman. Itu caranya Tuhan seperti itu. Nah ini terjadi di Paulus gitu. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah ini selain si Paulusnya selamat teman-teman, di sini juga di ayat 24 dinyatakan gitu, apabila kita yang diselamatkan Tuhan itu ada di antara orang-orang banyak gitu, ya harusnya orang-orang banyak itu juga akan terselamatkan oleh Tuhan teman-teman. Nah ini yang betapa bergunanya kita apabila kita mau melakukan firman Tuhan teman. Bentuknya teman-teman, bentuknya Tuhan udah ajarkan. Pertama, sebagai dasar pribadi kita, ya kita mesti berani melakukan firman Tuhan gitu. Tapi setelah kita berani melakukan firman Tuhan, kebersamaan kita dengan sesama kita itu ya berupa bagaimana mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah, cuma karena kita ada di sekuler, di marketplace gitu, kita sebagai pengusaha atau orang karir, ya ujung-ujungnya tidak bisa mengajarkan seperti mentor rohani yang punya talenta mengajar teori-teori rohani teman-teman. Ya kita ini ya mengajarkannya dalam bentuk memberitakan atau menyaksikan kehidupan kita ya bersama Tuhan dan di dalam jalannya firman Tuhan teman. Itu yang mesti kita sampaikan kepada sesama kita agar sesama kita juga mendapatkan keselamatan. Seperti cerita tadi di ayat 24 bahwa Paulus itu satu kapal diselamatkan karena Paulus gitu, karena ada Paulus. Nah kita juga sama teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah berani melakukan firman, ya jangan berhenti cuma melakukan firman, tapi coba masuk ke dalam perintah peraturan Tuhan berikutnya adalah mengajarkan firman Tuhan. Dan tidak ada alasan teman-teman, karena kita di sekuler, di marketplace gitu, tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa mengajarkan firman Tuhan. Karena ya balik lagi, memberitakan firman Tuhan pun sama saja teman-teman, sama saja dengan mengajarkan firman Tuhan bagi kita-kita yang pengusaha dan orang karir. Jadi tidak ada alasan kita menolak teman, menolak untuk memberitakan firman Tuhan itu. Ini saya udah baca teman-teman di kitab Para Rasul pasal 27 gitu, ayatnya 21-25, dan saya masuk langsung ke kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 19 teman-teman. Pasal 19 ayatnya 3-12 gitu. Ayatnya 3-12. Nah, ini cerita apa ya? Ini nanti ceritanya akan saya ceritakan apa yang terjadi di keluarga besar saya gitu. Nah ini cuma ceritanya apa ya, jadi rancangan kehendaknya nenek gitu dibanding dengan rancangan kehendak firman Tuhan itu beda teman. Nah ini yang dampaknya jadi sampai sekarang jadi berasa untuk saya gitu. Nah ini maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia gitu. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja gitu? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ceritanya Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah ini yang di ayat 5 ini teman-teman, ini yang bertentangan teman-teman dengan apa yang nenek mandatkan kepada anak-anaknya gitu.
Jadi nenek mandatkan kepada anak-anaknya kebenaran yang dimandatkan itu yang memang paling dekat dengan nenek itu ya ayah saya gitu. Jadi akhirnya ayah saya laki ketiga gitu, tapi paling dekat dengan nenek gitu. Jadi akhirnya mandatnya jatuh di ayah saya gitu. Bagaimana seolah-olah nenek waktu hidup dan setelah meninggal itu memandatkan kepada ayah gitu, bahwa bagaimana caranya mempersatukan jadi anak-anaknya nenek ya, berarti paman ayah dan paman-paman itu jadi satu di dalam satu rumah, teman-teman. Bayangin coba, ada 6 keluarga dalam satu rumah ya, belum kalau dihitung istrinya dan anak-anak itu saya hitung bisa 100 orang kali, teman-teman. Kalau ada pembantunya gitu, masing-masing orang punya pembantu, masing-masing orang punya sopir gitu. Itu akhirnya satu rumah itu seperti apartemen gitu. Jadi dibikin tiga lantai gitu. Ya isinya ya ada tempat olahraga, tempat parkir di basementnya, istilah tempat parkir mobil. Nggak beda sama apartemen, teman-teman. Dan ini yang saya rasakan. Mungkin teman-teman nggak pernah rasakan ini. Saya rasakan ini gitu. Jadi zamannya nenek itu karena nenek ingin mempersatukan semua anak laki-lakinya itu jadi satu gitu. Nah ini kalau kita bicara di ayat 5-nya, jadi niat baik nenek gitu mempersatukan anak-anak lakinya itu bertentangan, teman-teman, dengan firman yang bunyi itu. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah kalau nenek nggak mau begitu, jadi bagaimana caranya si laki-laki ini tidak boleh pergi dari nenek gitu, disatukan semua langsung dalam satu rumah. Ya mungkin waktu ada nenek semua orang berpedoman gitu kepada nenek, 6 laki-laki tersebut. Anaknya nenek ada 9, teman-teman. Jadi 6 yang laki-laki dan 3 yang perempuan gitu. Yang bibi-bibi ini yang 3 ini yaitu normal itu, keluar dari rumah kan. Yang nggak normal itu yang 6, teman-teman. 6 itu disandera di dalam satu rumah gitu. Ya itu sampai tahun berapa itu cukup lama, teman. Sampai saya SMA masih dalam satu rumah kok. Jadi sampai saya umur 20-an gitu ya, belasan, 17, 18, 19 itu masih satu rumah kok, teman-teman. Jadi bayangin aja ada satu rumah dengan 6 paman gitu, dengan keluarganya gitu. Ya sampai akhirnya ya punya community sendiri di dalam rumah itu, punya community. Ini rasanya pengalaman ini belum tentu teman-teman alami loh. Rasanya sedikit sekali ngalami seperti saya yang disebut keluarga besar itu, berarti benar-benar keluarganya nenek yang laki itu bersatu, teman-teman. Itu jarang sekali, ada orang yang seperti itu gitu. Nah ini ceritanya seperti itu sepintas, dan saya cerita di draft aja gitu. Cuman intinya yang saya mau tekankan hari ini, niat baik nenek itu untuk mempersatukan anak-anak lakinya itu akhirnya bertentangan dengan karena nenek tidak mengerti akan firman Tuhan. Ya akhirnya nenek baik maksudnya tapi jadi tidak benar gitu. Kenapa tidak benar? Karena bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh cerai manusia. Ini ceritanya kan ayat-ayat ini kan bicara tidak boleh cerai gitu, suami istri. Tapi saya mengutipnya benarnya di ayat 5-nya, teman-teman, yang tadi gitu. Jadi sebab itu laki-laki akan meninggal ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi ini karena adanya di kelompoknya cerita perceraian, peripropnya judulnya perceraian. Jadi saya tanggung, saya bacakan aja gitu. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya gitu? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati kita, Musa mengizinkan kita menceraikan istri kita gitu, istri kita. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ini yang teman-teman mesti ingat gitu, bahwa Tuhan itu memang dari awalnya juga nggak seneng namanya perceraian gitu, teman. Nggak bisa sudah dipersatukan oleh Tuhan diceraikan oleh manusia. Prinsipnya seperti itu, teman-teman. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin gitu. Murid-murid katakan begitu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikarunia saja yang tidak kawin gitu. Ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan sorga gitu. Siapa yang
dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi intinya begitu teman. Tapi saya tetap fokus ke ayat 5-nya. Soalnya draft saya nanti nyambung dengan ini teman. Nah ini di draft ini saya mau cerita agak panjang teman-teman. Jadi saya langsung udahin dulu gitu untuk firman Tuhannya. Nah ini saya masuk ke draft aja teman-teman. Pagi ini sebenarnya sharing pagi ini melanjutkan sharing yang kemarin-kemarin teman-teman. Sharing yang hati-hati, jangan hanya berhenti dengan yakin beragama saja, tetapi hidup dengan kehilangan Tuhan gitu. Sebenarnya sharing ini berlanjut yang itu gitu. Cuma karena nggak keburu gitu, saya mau sharingkan lebih komplit. Waktu sharing itu waktunya udah terlalu lama. Jadi hari ini saya sengaja bikin lagi gitu. Ya Tuhan gerakin saya untuk bikin ini terkait dengan sharing sebelumnya teman-teman. Jadi ini intinya gitu. Lebih mengupas apa yang terjadi kepada keluarga besar yang terdiri dari ya kakek nenek dan ayah dan paman-paman serta anak-anaknya, ponakannya ya, berarti saya juga anak-anaknya dan ponakannya gitu. Jadi kalau dari level nenek itu berarti kan nenek itu kan sebagai yang dianggap keturunan satu nih. Kalau sebelum nenek kan ada di Tiongkok gitu, saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau bicara di Indonesia, nenek itu adalah keturunan yang pertamanya gitu, generasi pertamanya. Nah kalau ayah dan paman-paman mereka kan generasi kedua teman-teman. Nah kalau udah ke saya, mereka udah generasi ketiga. Itu berarti cucunya nenek gitu. Nah kalau anak-anak saya berarti kan sudah generasi keempat kan, berarti cicitnya nenek gitu. Nah itu kalau diurut sampai ini hari ya masih bisa dikatakan nenek itu satu, keturunan satu, yang namanya ayah dan paman itu dua, saya anak-anak dan ponakan itu adalah tiga, dan cucu anak-anak saya gitu, anak-anaknya ponakan ya berarti udah yang keempat bener, cicitnya nenek gitu ya. Yakin beragama biasanya akan tetap hidup dengan melanjutkan adat istiadat dan tradisi leluhur. Oleh karena kurang atau tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan itu. Terlebih bagi yang beragama yang tidak dengan memiliki dasar perintah dan peraturan firman Tuhan dalam kitab suci gitu. Beragama tidak dengan dasar firman, biasanya perintah dan peraturan dilakukan oleh imam tanpa kita dapat mengenal dan mengerti firman dan kitab sucinya. Kita hanya dapatkan doa-doa ritual yang diulang-ulang saja. Nah ini karena saya itu kalau orang-orang muslim katakan saya itu hijrah gitu, atau saya itu mualaf gitu. Maksudnya itu saya itu dari pegangan yang adat istiadat dan tradisi itu masuk ke dalam pegangan yang memang percaya Tuhan Allah gitu ya, yang dimana Tuhan Allah itu didasari dengan firman Tuhan, jelas gitu. Jadi ada firman Tuhannya di dalam kitab suci. Nah, kalau saya lihat secara umum gitu, karena saya juga saya pernah merasakan di agama yang lama saya gitu, ya, yang lebih menganut kepada adat istiadat dan tradisi, di mana waktu itu, saat itu teman-teman, itu tidak ada teman-teman. Jadi sebutan Tuhan Allah ada gitu, tapi perantaranya banyak sekali gitu teman-teman. Bukan cuma langsung direct ke Tuhan Allah, tapi perantaranya banyak sekali gitu. Nabi-nabinya lah gitu, banyak sekali gitu. Nah, tapi kalau cerita kesehariannya itu lebih berkomunikasi, berdialog, berinteraksi gitu teman-teman. Bukan dengan Tuhan Allahnya teman-teman. Lebih banyak berinteraksi dengan nabi-nabinya itu gitu. Jadi kalau kita lihat di bedanya teman-teman, kalau supaya teman-teman yang Nasrani dan non-Nasrani bisa ada gambaran apa maksudnya tradisi yang saya pernah alamin. Karena saya kan alamin tradisi itu sampai umur 40 tahun teman-teman. Cukup lama gitu, cukup lama sekali saya masuk ke dalam activity adat istiadat dan tradisi itu lama sekali teman-teman. Jadi udah 40-an saya baru mencari Tuhan Allah gitu. Dan yang saya tahu teman-teman dari mentor-mentor rohani saya atau dari catatan bahwa agama yang langsung kontak dengan Tuhan Allah itu katanya di dunia itu cuma 3 teman-teman. Jadi yang paling tua itu adalah agama Yahudi gitu. Yang kedua adalah agama Nasrani gitu. Yang ketiga adalah agama Muslim gitu. Di luar 3 agama itu katanya tidak ada kontak langsung dengan Tuhan Allah. Mereka agama yang lain di luar 3 ini mengakui Tuhan Allah gitu, tapi tidak punya satu firman Tuhan Allah yang langsung dari Tuhan Allah gitu. Jadi dia mendapatkan kitab suci itu bukan dari Tuhan Allah, tapi dari perantara nabi-nabinya ini teman-teman. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Jadi buat yang Nasrani juga harus tahu bahwa yang namanya apabila
yang Nasrani dalam arti kata Nasrani yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya mungkin gak ada masalah, udah pasti akan langsung kontak dengan Tuhan Allah, percaya pribadi Tuhan Allah dan percaya firman mengenal Tuhan Allah itu dengan jalur firman yang di kitab suci itu, teman-teman. Kalau di Nasrani kan Alkitab gitu. Berarti dasarnya itu dari firman-firman yang ada di Alkitab. Sedangkan yang di Muslim pun dasarnya dari Al-Qur'an gitu. Itu harus jadi pegangan beneran, teman-teman. Yang untuk bisa tidak lari kembali ke adat istiadat yang lama lagi, tradisi yang lama lagi. Nah, orang yang berkeyakinan, orang yang sudah beragama dan berkeyakinan bahwa sudah ikut Tuhan Allah, tapi tidak mau gitu lebih mengenal Tuhan Allah, tidak mau dan tidak mampu mengerti firman Tuhan Allah, tidak mau dan tidak mampu melakukan firman Allah gitu, ya ujung-ujungnya cuma seperti orang berkeyakinan, teman. Nah, maksud saya orang-orang yang beragama yang masih tetap dasarnya berkeyakinan itu berpotensi untuk tetap melakukan ya adat istiadat atau adat istiadat dan tradisi dari leluhur kita, teman-teman. Sadar nggak sadar seperti itu. Kenapa mereka lakukan itu? Karena sudah kebiasaan, sudah habit yang memang melakukan seperti itu dari kecil gitu, selama belasan bahkan puluhan tahun gitu. Nah, setelah pindah gitu beragama secara yang tadi dikatakan bertuhan Allah gitu, ya contohnya Nasrani kan bertuhan Allah gitu, Muslim juga bertuhan Allah, Yahudi juga bertuhan Allah. Nah, waktu pindah yang pegangan agama yang bertuhan Allah ini gitu. Nah, ini yang kalau tidak ada kemauan untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam gitu, ya nanti akhirnya jadi tidak tahu bedanya apa gitu antara adat istiadat yang dulu gitu dengan beragama kepada Tuhan Allah yang sekarang gitu. Kalau dulu kan lebih condongnya bertuhan Allahnya secara tidak langsung, teman-teman. Ya ada perantara-perantara yang nanti ujung-ujungnya ya Tuhan Allah. Tapi dalam realita praktek kesehariannya hampir tidak pernah, teman-teman. Lebih banyak berhubungan dengan nabi-nabinya gitu. Kalaupun ada kitab suci juga banyaknya kitab suci dari nabi-nabinya, teman. Nah, tadi saya bacakan di sini seolah-olah kalau kita bicara dengan cerita adat istiadat lama tradisi, biasanya itu kita tidak ketemu kitab suci yang dari Tuhan Allah, tapi ketemunya itu ya dari si imamnya, teman-teman. Imamnya yang mengajarkan kita mesti A, mesti B, mesti C gitu. Tapi tidak punya pegangan firman yang jelas, teman-teman. Jadi peraturan, saya khawatirnya itu peraturan manusia gitu, bukan peraturan Tuhan. Kalau firman Tuhan kan peraturan Tuhan, tidak pernah bisa diganti-ganti gitu. Kalau bicara imam yang mengaku mewakili Tuhan, tidak punya pegangan untuk kita. Dan kita nggak ngerti kok. Imam A ngomong kita mesti ke kanan, nanti ketemu imam B mesti ngomong ke kiri, nanti ketemu imam C mesti lurus, ketemu imam D nggak boleh, mesti mundur gitu. Nah, yang mana yang mau kita pegang gitu? Nah, kalau kita bicara firman Tuhan Allah gitu, yang contohnya yang tadi dikatakan ada di Nasrani, di Muslim dan di Yahudi itu kan sudah benar-benar tertulis gitu ya, dan sudah 2000 tahun loh, teman-teman. Nasrani itu Alkitab itu ada gitu ya, dan tidak robah-robah gitu, tidak pernah bisa robah. Saya pikir Al-Quran juga sama, saya pikir juga di kitab orang Yahudi juga sama gitu, tidak pernah berubah gitu. Cuman bedanya yang memperantarai Yahudi ke manusia itu disebutnya Nabi Musa gitu loh. Yang memperantarai Nasrani ke manusia itu disebutnya Nabi Isa. Yang memperantarain Tuhan Allah kepada manusia itu menurut Muslim ya berarti Nabi Muhammad. Cuma beda di situnya aja, teman-teman. Tapi tetap tiga nabi ini tetap langsung mengacu kepada dasarnya firman Tuhan Allah gitu. Nah, kalau yang tadi saya katakan di luar tiga ini, yang saya khawatir itu belum tentu itu basicnya dari Tuhan Allah. Yang saya khawatir itu karena dasarnya apa? Tidak ada, teman-teman. Kalaupun ada kitab, jangan-jangan kitabnya itu kitab bikinan perantaranya itu ya nabinya itu, teman-teman. Nah, di belakang nabi itu ada kitab si umatnya gitu, jemaatnya, kita manusianya gitu. Kadang-kadang nggak tahu, teman. Jadi yang didapat dari imam-imam itu biasanya cuma bentuk-bentuk perintah peraturan yang langsung gitu dari imamnya, atau ya mungkin bentuknya doa-doa ritual, teman-teman. Doa-doa ritual yang mau diulang-ulang 10 kali, 100 kali, 1000 kali gitu, banyak sekali gitu. Cuma suruh baca ritual begitu aja gitu, tanpa ada dialog, tanpa ada interaksi dengan
Tuhan Allah melalui roh Tuhannya. Boro-boro mengenal roh Tuhan, nggak mengenal kok teman-teman. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi saya khawatir sekali bagi teman-teman yang sudah merasa bertuhan gitu, bertuhan Allah, beragama dan bertuhan Allah, ya tetap teman-teman harus buru-buru sadar apa pegangan bahwa kita ini bertuhan Allah gitu. Nah, bertuhan Allah itu pada prinsipnya, pada dasarnya harus benar-benar mau dan mampu mengenal dan mengerti firman Tuhan, teman. Kalau kita bertuhan Allah, berarti kan beragama gitu. Atau dibalik, kita beragama kebenaran yang ada di Tuhan Allah gitu. Ya berarti kembali lagi, apakah kita benar-benar sudah mau mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Apakah kita sudah benar ya taat dan takut ya agar bisa melakukan firman Tuhan. Nah ini yang kita mesti koreksi diri teman. Kalau tidak begitu nanti takutnya cerita yang seperti yang tadi cerita gitu, bahwa ada firman yang mengatakan bahwa laki-laki itu harus meninggalkan ayah ibunya gitu ya. Si nenek saya malah nggak mau. Ya bagaimana laki-laki itu mesti kumpul bareng sama nenek gitu. Niatnya nenek kan benar teman. Bukan baik. Bukan benar. Niat nenek itu baik gitu. Maksudnya bagaimana untuk bersatu seumur hidup gitu. Ya untuk kuat gitu melawan apapun juga. Maksudnya baik. Tapi kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah ujungnya jadi nggak karuan juga teman-teman. Nah ini saya coba ceritakan lanjut ya. Tidak ada kata terlambat jika hati kita mau percaya dan berubah untuk mengikuti Tuhan dengan cara benar, yakni mau kenal dan mau serta mampu mengerti, serta mau dan mampu melakukan firman Tuhan seperti yang Rasul Paulus alami di hidupnya gitu. Jadi asal teman-teman tahu, Rasul Paulus itu sebelum jadi Rasul Paulus itu namanya Saulus teman-teman. Nah waktu itu karena salah pengertian gitu, salah pengertian akan Tuhan Allah, akan kebenaran Tuhan Allah, akhirnya dia jadi sesat teman-teman, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Nah akhirnya Tuhan Allah menyadarkan Saulus, akhirnya jadi berganti nama menjadi Paulus sebenarnya. Nah waktu si Saulus ini menjadi Paulus, berarti kan mengalami perubahan, bukan cuma namanya gitu ya, perubahan di mana ya akhirnya si Paulus ini ya belajar mau mengenal mengerti akan firman Tuhan yang secara Tuhan Allah ingin rancang dan kehendaki, dan juga melakukannya teman-teman. Nah ini yang ceritanya Paulus itu bisa seperti itu. Ya kenapa kita tidak? Bisa-bisa saja gitu. Apabila memang kita tergerak ya, hati kita tergerak. Nah cuma kan kembali lagi untuk bisa dipanggil atau digerakkan itu ya benarnya kita kadang-kadang terlalu bebal gitu. Jadi tidak merasa bahwa Tuhan maksud gini-gini dengan banyak kejadian itu gitu. Jadi ya kalau istilahnya orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan itu ya yang saya pernah sharingkan ada 3 kan, berarti bagaimana caranya memang karunia Tuhan gitu. Bisa juga Tuhan paksa ya, dengan paksa untuk kita memilih dia gitu, memilih Tuhan, atau bisa juga karena memang kita memang memang dari niat hati kita sendiri gitu ya, berdoa untuk minta, niat hati kita berdoa untuk minta supaya Tuhan bisa panggil kita dan pilih kita. Yaitu kembali ada 3 macam itu. Jadi bisa karena kasih karunia Tuhan, memang Tuhan datangkan orang sampai kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bisa juga karena dipaksa gitu dengan kejadian masalah-masalah yang timbul gitu. Bisa juga karena kepekaan kita untuk minta doa kepada Tuhan agar Tuhan bisa jamah kita untuk dapat panggil kita dan pilih kita. Nenek mempunyai 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan gitu. Dan khususnya 6 laki-laki, nenek merancangkan dan kehendak disatukan agar menjadi kekuatan yang besar, di mana ini bertentangan dengan kitab Matius 19 yang 5 tadi gitu. Jadi agak beda. Jadi pengennya nenek itu baik gitu, pengennya nenek baik bagaimana mempersatukan 6 lakinya. Kalau yang 3 perempuannya sama nenek dilepas teman-teman. Jadi nggak dipikirin gitu. Ya, cuma karena ini dari adat istiadat tradisi Tiongkok gitu. Jadi seolah ada kesan anak laki itu lebih berharga gitu dibanding anak perempuan. Jadi dan ada image kalau anak perempuan punya keluarga mertuanya gitu, kalau laki ya punya dia gitu. Nah begitupun mantunya ya berarti punya nenek gitu. Ada image dari Tiongkoknya seperti itu sebenarnya. Itu kembali ada istilah tradisi lagi gitu. Jadi nenek punya niat baik mempersatukan 6 anak laki-lakinya gitu. Nah, tapi kalau saya pelajari sekarang ini bertentangan dengan ayat yang di kitab Matius 19 poin 5 tadi gitu. Yang bunyinya itu di sini kan dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya gitu.
Dan ini nenek nggak mau gitu, dia nggak mau seperti ini, tidak meninggalkan anak-anak lakinya, malah dijadiin satu, teman-teman. Nah, itu berarti kalau saya udah katakan keluarga besar, teman-teman, keluarga besar itu mungkin di Indonesia atau di dunia sedikit sekali loh. Yang maksudnya keluarga besar yang saya maksud itu dalam satu rumah, teman-teman, itu tinggal nenek dan 6 anak lakinya dan keluarga loh. Masing-masing anak laki itu sudah berkeluarga semua gitu. Jadi dalam satu rumah itu ada nenek gitu, ya ada ayah dan 5 paman, berarti 6 sih, ya ditambah ada istrinya kan masing-masing, ya ditambah anak-anaknya, teman-teman. Nah kalau satu keluarga paman atau ayah rata-rata 3, paman kan apa mungkin 3 ya, karena ada yang 2. Rata-rata 3 loh, bisa 3 atau 4 gitu, mungkin 4, rata-rata 4. Jadi kalau satu keluarga anaknya 4, teman-teman, berarti bayangin ada nenek 1 dengan ayah dan 5 paman, berarti 7 kan, ditambah 6 istrinya, berarti 13 berarti kalau ada 6 paman, berarti kalau 6 paman misalnya dikali anak-anaknya ada 4 gitu, rata-rata 4, berarti 4 kali 6, 24. Dan coba teman-teman bayangin, berarti ada nenek, ada paman dan ayah 6, ditambah 6 lagi istrinya gitu kan, 12, 13 tambah 4 kali tambah 24. Itu belum termasuk, teman-teman, yang namanya mereka kan punya babysitter gitu, punya pembantu, masing-masing punya begitu gitu, punya sopir masing-masing gitu. Nah ini coba bayangin, jadi rumah itu seperti apartemen, teman-teman. Jadi 3 susun gitu, luasnya 3000 meter, 3 susun, lantai bawah itu untuk parkir semua, teman-teman. Parkir semua gitu, lantai 1 untuk parkir semua, 2-nya itu untuk rumah gitu, ketiganya untuk rumah, keempatnya untuk sarana olahraga. Coba teman-teman bisa bayangin, satu rumah itu kalau dikumpulin dari keluarganya hampir 50, ditambah ada babysitter, ada pembantu, ada supir gitu, ada bagian umum gitu. Itu mungkin 100 kali, teman-teman, di dalam rumah loh. Nah ini maksudnya keluarga besar itu seperti itu, teman-teman, yang terjadi gitu. Ya itu zamannya nenek, sampai saya sudah tahun berapa ya, 1980 lebih gitu, saya masih tinggal di situ gitu. Yang berarti kan sudah umur 40-an pun gitu. Ya saya masih ada di situ kok. Saya nikah pun masih tinggal di rumah itu gitu. Nah ini yang teman-teman supaya bisa bayangin, keluarga besar itu seperti itu gitu. Nah di sini berarti yang bertentangan dengan kitab Matius 19 ayat 5 itu, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu rumusnya berbeda ya. Jadi niat nenek baik tapi ternyata tidak benar menurut firman Tuhan gitu. Nah tinggal masalahnya kita sekarang udah tahu mau ngikutin kebaikan atau kebenaran gitu, karena beda. Ini antara baik dan benar itu jadi makin nyata gitu. Nah dampaknya apa gitu karena tidak melakukan kebenaran Tuhan gitu. Kebaikannya jelas kita ingin baik gitu, tapi kan dalam realitanya nenek itu kan tidak melakukan kebenaran yang firman Tuhan katakan gitu. Jadi nenek itu melakukan mau dan mampu gitu ya, waktu nenek masih hidup itu mau dan mampu ya bagaimana mempersatukan anak-anak lakinya itu, dan memang clear, teman, bisa jalan. Tapi begitu nenek meninggal, nah ini mulai nih, teman, teman, kita udah figur ya, ayah yang sebagai wakilnya nenek itu juga figurnya tidak sekuat nenek gitu. Akhirnya ayah tidak mau cari ribut ya. Ini saya bacakan dulu, teman, dari niatan baik nenek tersebut yang kebetulan bertentangan dengan firman tadi gitu, firman Tuhan tadi, berdampak negatif terhadap keharmonisan dan kebenaran hidup pada keturunan pertama, anak-anaknya nenek. Nah, saya sebut anak nenek itu adalah ayah dan paman-paman gitu. Nah, karena kebenaran 6 orang laki-laki anak nenek itu seolah-olah nenek paling dekat dengan ayah, berarti ayah itu jadi seperti komandannya, teman-teman. Ayah itu yang seperti menggantikan nenek gitu. Jadi karena memang mandat yang dari nenek, jadi ayah itu lebih mementingkan kakak adiknya gitu dibanding anak-anaknya, itu yang pasti gitu. Ya itu pasti gitu. Jadi karena didoktrin kan sama si nenek gitu. Nah jadi akhirnya si ayah ini sebagai komandannya berusaha seadil-adilnya, dia berbuat baik lagi, teman-teman. Nah waktu si ayah berbuat baik, teman-teman, jadi ada kakaknya atau adiknya yang salah ya, untuk supaya gak ribut ya dia tetap akur-akurin aja gitu.
Nah waktu si ayah akur-akurin ini, belum tentu kan yang namanya kakak adik yang lainnya kan terima gitu. Nah ini mulai ribut teman. Jadi ribut sendiri. Jadi karena si ayah mandat dari nenek untuk mempersatukan kakak adiknya gitu, yang laki ini, akhirnya kalaupun ada kakak adiknya yang tidak baik gitu, tidak benar gitu, melakukan kesalahan, tetap supaya jangan ribut, akhirnya ya yang benernya suruh ngalah gitu teman. Yang benernya suruh ngalah, yang salahnya diikutin, diturutin gitu. Jadi makin salah terus kan teman. Nah akhirnya kan ribut dari 6 orang ini, ayah sendirian ketemu dengan 5 yang lain, akhirnya nggak tahan. Ya ribut nggak keluar. Jadi akhirnya sudah seperti hukum rimba. Sejak nenek nggak ada, jadi timbulnya kacau semua teman. Jadi akhirnya keharmonisan keluarga besar itu hilang gitu. Ya yang namanya kebenaran hidup yang mestinya orang hidup benar itu hilang. Kenapa hidup kebenaran itu hilang? Karena yang salah bisa jadi benar teman-teman. Yang benar bisa jadi salah gitu. Jadi nggak keruan semua. Itu yang saya rasakan sampai hari ini. Ya keharmonisan keluarga besarnya nenek itu hampir nggak ada teman-teman. Sampai sekarang anaknya nenek itu dari 9 itu yang 3 sudah meninggal semua gitu. Ayah meninggal umur 88. Nah sekarang dari yang laki itu tinggal, kalau nggak salah cuma kesisa 2 teman-teman. Dan kalau saya lihat ya sampai akhir hayatnya nenek, ya jelas nenek belum melihatin keharmonisan keluarganya pecah gitu, belum nggak ngelihat gitu ya. Tapi kalau udah saya lihat dari zamannya ayah umur 88 itu sudah tidak ada keharmonisan keluarga teman. Gara-gara niat baik nenek mempersatukan, malah hasil tuayannya teman-teman ya menjadi malah berantakan semua gitu. Jadi tidak ada keharmonisan sama sekali, bahkan saling curiga, saling ngomongin gitu. Jadi nggak keruan semua. Padahal niatnya nenek waktu awalnya baik gitu. Nah ini kembali lagi saya ingetin, kadang-kadang kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan sering katakan bahwa kadang-kadang orang dunia itu menilai jalan ini lurus gitu, tapi orang nggak ngerti bahwa ujungnya maut gitu. Nah yang tahu bahwa ini lurus ujungnya tidak maut itu cuma Tuhan Allah teman. Tuhan Allah melalui firman-firmannya ngebimbing kita untuk kalau Tuhan Allah ngomong ini seperti ini loh, jalannya mesti ke sini gitu. Dan pasti ujungnya itu tidak maut teman. Ujungnya pasti membahagiakan, malah bener gitu ya. Tapi kalau pengennya manusia, karena manusia punya keterbatasan gitu, akhirnya nggak tahu benar bahwa yang dikira lurus itu malah berujung maut gitu. Nah itu firman banyak katakan seperti itu teman-teman. Jadi ya kita mesti betapa kita mesti benar-benar mengerti firman Tuhan supaya kita tidak ketemu si maut gitu. Nah meskipun dalam prakteknya waktu kita menghindar ke maut itu, waktu jalan sekarangnya terkesan kok kayak lama banget ya, kok muter-muter banget gitu. Kok kalau orang-orang dunia pakai jalan begitu kok cepet banget sih gitu. Ya tapi ya kembali lagi yang Tuhan firman Tuhan katakan ya, jalan yang dipandang oleh dunia, orang-orang dunia bahwa itu jalan lurus sehingga bisa cepat, itu bisa berujung maut gitu. Jalan Tuhan itu agak muter-muter dulu teman-teman, karena ya Tuhan mencari jalan yang menuju ke keselamatan, bukan maut gitu. Jadi bahkan kalau jalan Tuhan itu tidak cuma bagaimana kita bisa hidup di dunia ini dengan benar teman-teman, tapi Tuhan sudah persiapan kita itu sampai ke akhirat teman-teman. Jalan hidup kita itu bukan disetel cuma untuk dunia saja, tapi sampai ke akhirat nanti gitu. Beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia itu yang bicara mencari kebaikan itu jangan-jangan bagaimana baik itu dalam arti kata ukurannya duniawi gitu ya. Bagaimana baik itu sukses duniawi, ya bahagia duniawi, selesai gitu. Nah tapi kalau dari versi firman Tuhan, kebaikan duniawi itu kan bukan kebenaran Tuhan gitu. Ya kebenaran Tuhan itu adalah bagaimana kita hidup bukan cuma di dunia ini saja, tapi ukurannya adalah bagaimana kita mencapai alam akhirat benar. Bagaimana kita sampai nyandak gitu, sampai nyampe ke alam akhirat. Nah akhirnya waktu kita udah parameternya alam akhiratnya kekal, ya kita akan ada pengertian bahwa hidup di dunia itu bukan prioritas lagi teman-teman, karena sifatnya fana, sementara gitu, bisa hilang ya cuman 70-80 tahun. Nah Tuhan menyadarkan ini, tapi untuk menyadarkan ini aja susah sekali kok teman-teman. Kadang-kadang tidak bisa mudah gitu ya, tidak bisa mudah tergerak ya untuk bisa ya percaya Tuhan dengan cara benar ya, yaitu harus mengenal firman Tuhan gitu teman.
Nah ini yang saya katakan, berarti ini yang untuk saya sebelum meninggal saya juga mesti bersaksi dulu bahwa tuh gara-gara kebaikan si nenek itu gitu, ujungnya yang saya tahu yang dari anak-anak nenek dari 9 itu tinggal sisa 2 gitu. Tapi kalau saya lihat tidak ada keharmonisan gitu di antara anak-anaknya si nenek ini, nggak ada keharmonisan, malah curiga, yang bisa saling tikam dari belakang gitu. Jadi nggak keruan semua, yang niatnya baik jadi malah jadi maut gitu loh. Yang niatnya nenek lurus gitu, ya ujungnya maut gitu. Ini yang terjadi teman. Nah, apa yang terjadi kepada dan akan berdampak negatif juga pada keturunan kedua. Lah itu kan lebih cilaka lagi teman. Ya, keturunan pertamanya nenek anak-anaknya dan paman-paman itu anak-anaknya nenek gitu ya. Berarti ayah dan paman-paman yang saya lihat seperti itu. Dan kalau saya pelajarin sampai ini hari teman-teman, yang namanya cucunya nenek, berarti kan generasi saya nih ya, atau anaknya paman-paman gitu, keponakan saya anaknya ayah, nah ada keponakan dari paman-pamannya ayah. Nah kalau saya lihat sama teman-teman, sama gitu. Jadi akhirnya sampai hari ini mayoriti tetap mereka gitu, cucunya nenek ini masih mengacu kepada adat dan tradisi, kan tidak ada yang mengarahkan gitu ya, karena level ayah dan pamannya tidak mengarahkan gitu. Nah akhirnya kesadaran dari cucu-cucunya nenek sendiri teman-teman. Nah ini kalau saya pelajarin itu ya apa ya, ada beda tuh teman-teman. Kalau misalnya cucunya nenek yang mengandalkan Tuhan dengan yang Tuhan Allah dengan tidak mengandalkan Tuhan, itu Allah beda teman. Kalau masalah cucunya nenek yang mengandalkan Tuhan Allah, mengandalkan firman Tuhan Allah gitu, bukan tidak ada masalah teman, tetap menghadapi masalah gitu. Dan juga orang cucunya nenek yang tidak mengenal Tuhan Allah juga sama menghadapi masalah juga. Nah, tapi firman katakan benar-benar loh teman-teman, kalau orang yang sudah ikut Tuhan Allah menghadapi masalah itu, firman dan Tuhan Allah menjamin tidak mungkin kalau ada masalah sampai jatuh tergeletak, itu nggak mungkin gitu. Itu saya alamin teman-teman. Saya makanya berani sharingkan pagi ini gitu, karena saya alamin. Sedangkan jadi saudara saya, sepupu saya gitu, ya banyak yang mengalami masalah gitu, sama mengalaminya masalahnya sama, tapi jatuh teman-teman, jatuh tergeletak gitu, tidak bisa bangun lagi. Ya kalau saya ya tetap aja tuh ya masalahnya ada. Bahkan yang saya pernah alami teman-teman, masalah waktu tahun 2014 gitu, ini kan sharing kan berlanjut tahun 2014 nih. Waktu 2014 salah satu saudara saya gitu, itu seolah mengalami masalah seperti saya, ya khususnya dalam ekonomi perusahaannya. Itu problemnya itu, katakan misalnya dia itu 10 kilo gitu, 10 kilo masalah. Sedangkan problem saya itu 100 kilo gitu. Lah, saya sampai ngomongin ke saudara saya itu, kenapa sih you nggak mau coba lebih mau mengenal firman Tuhan gitu, bagaimana lebih mengandalkan Tuhan Allah secara beneran loh, dengan dasar-dasar yang firman Tuhan mau gitu. Ya buktinya ya saya cerita, saya sharingkan, saya mengalami seperti saudara saya itu 2 kali teman-teman kalau soal ekonomi gitu ya. Satu kali yang pertama itu ngalami nilainya sama, anggaplah 10 kilo gitu. Saya ngalamin waktu tahun 2001 itu 10 kilo. Nah saudara saya 2014 ngalamin 10 kilo. Padahal nilai rupiahnya kan udah beda teman-teman. Kalau 10 kilonya tahun 2001 kan gede banget gitu dibanding 1 kilonya tahun 2014. Tapi mereka kena 10 kilonya udah nggak bisa bangun teman-teman. Nah sedangkan saya 2011 ngalamin yang kedua itu gedenya 100 kilo teman-teman. Berarti 10 kali lipat dari yang saudara saya alamin, 10 kali lipat dari yang saya alamin pada tahun 2001. Nggak apa-apa kok gitu. Ya kenapa? Ya karena kembali lagi ada Tuhan Allah yang menyertai gitu. Jadi apa yang kita perbuat itu yang seperti tadi cerita Paulus di kapal tadi kan, ya memang kalau kita sudah hidup bersama Tuhan, dalam arti kata kita mengerti firman Tuhan Allah dan kita menghidupkan roh Tuhan gitu, waktu mencari pengertian firman Allah dan waktu melakukan firman Allah, itu ada Tuhan di dalam kita. Nah waktu ada Tuhan di dalam kita, Tuhan bisa kirim malaikat atau Tuhan sendiri bergerak melalui roh kita gitu, untuk bisa memberikan dispensasi ya supaya firman Tuhan itu tergenapi. Nah salah satu contoh firman tergenapi itu yaitu gitu ya, tuh di firman Tuhan katakan pelaku firman Tuhan bukan berarti tidak menghadapi masalah gitu ya. Pelaku firman Tuhan juga akan menghadapi permasalahan seperti orang yang tidak melakukan firman Tuhan gitu. Itu pasti teman. Cuma bedanya firman Tuhan katakan apabila kita yang melakukan firman menghadapi masalah,
Tuhan jamin tidak mungkin kita tergeletak gitu. Sedangkan untuk orang yang tidak melakukan firman Tuhan, apabila menghadapi masalah akan bisa jatuh, tergeletak, nggak bisa bangun lagi. Nah, saya lihat di sini ini kejadian teman-teman. Ada beberapa anaknya paman atau saya sendiri, saya bukan berarti saya ngomong begini tidak bermasalah. Saya bermasalah sekali teman-teman. Dalam hal ekonomi itu saya bermasalah sekali. Sampai hari ini teman-teman tidak pernah tergeletak gitu. Jadi terus aja gitu. Nah, semakin saya mengerti akan firman Tuhan bahwa ukuran saya berarti bukan target sukses duniawi gitu. Yang Tuhan bentuk saya itu harus berubah, jangan sampai persepsinya seperti orang dunia gitu, atau seperti orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi persepsinya dibenarkan dulu gitu, bahwa yang namanya ikut Tuhan itu sasarannya bukan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi, tapi keselamatan akhirat. Dan itu hidup bersama Tuhan di dalam akhirat nanti gitu, di surga itu gitu. Jadi ada perbedaan teman-teman. Jadi kalau yang Tuhan itu bicara di kitab Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan kan jelas teman-teman, bahwa cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan tambahkan. Jadi pengertian saya sekarang udah berbeda teman-teman. Jadi saya nggak terlalu ributin bagaimana ributkan sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi. Saya nggak ribut itu. Yang saya uber sekarang itu bagaimana saya mencari pribadi Tuhan Allah, saya uber firman Tuhan Allahnya gitu. Nah, akhirnya udah mendapatkan selamat akhirat yang Tuhan instruksikan dan kebenaran firman Tuhannya gitu teman. Itu yang saya uber. Nah, adapun di kitab Matius pasal 6:33 tambahan masalah sukses duniawi, bahagia duniawi, itu kan tambahan teman. Bukan kita gitu yang mengadakan, tapi Tuhan yang menambahkan. Jadi selama ini gitu ya, saya belajar hidup seperti itu teman-teman, dan bukan berarti saya belajar begitu terus permasalahan di perusahaan nggak terjadi kok teman-teman, tetap terjadi gitu. Cuman yang saya lihat sampai ini hari ya tidak tergeletak teman. Apa belum tergeletak saya nggak ngerti. Cuman yang jelas yang saudara saya yang lain sudah tergeletak, kok saya enggak gitu. Padahal masalah saya lebih besar daripada masalah saudara saya. Nah, ini yang sharing buat teman-teman, bahwa kalau kita mengandalkan, kita mengerti akan firman Tuhan, dan kita memang mengandalkan Tuhan gitu, Tuhan Allah dalam hidup kita belajar taat dan takut akan firman Tuhan, ya terbukti seperti itu. Tidak cerita jauh dengan cerita Paulus tadi naik kapal itu teman-teman. Mungkin kalau orang lain udah pada mati kali, tapi karena ada Paulus gitu yang sebagai pelaku firman, yang nggak apa-apa tuh, bahkan sesamanya juga diselamatkan yang ada di dalam kapalnya. Itu saya cuma cerita dua teman, satu keluarga keturunan pertamanya berarti ayah dan paman-paman ngalamin seperti itu, dan kedua juga sama teman-teman, tetap terjadi ketidakharmonisan dan juga ya tidak terjadi kebenaran hidup gitu. Ini yang saya rasakan betapa sedihnya gitu, kok jadi niat baiknya si nenek itu kok jadi menghasilkan keturunan satu seperti itu, bahkan kelihatan juga keturunan keduanya teman-teman. Keturunan kedua itu tetap majority itu belum benar-benar mengerti firman Tuhan dan belum tentu melakukan firman Tuhan gitu. Karena ya dari awalnya memang tidak diajar gitu. Nah, bahkan kalau saya tambahkan lagi gitu, dan akan berdampak negatif juga pada keturunan kedua, cucu dan anak-anak, berarti tadi saya dan saudara sepupu saya tadi gitu. Bahkan dapat berdampak pada keturunan ketiga. Dan ini sangat dikhawatirkan teman, karena firman Tuhan katakan kesalahan itu, dosa-dosa dari yang kita lakukan itu bukan cuma langsung terjadi pembalasannya kepada kita teman. Kalau versi firman Tuhan itu yang namanya salah kita itu akan ditebus oleh turunan satu kita, turunan dua kita, keturunan tiga kita. Firman yang katakan begitu teman. Jadi makanya kita mesti hati-hati sekali kalau kita memang mengasihi keluarga kita, ya jangan sampai kita berpikir kita salah teman. Jangan berpikir dan berbuat salah gitu. Karena apabila perbuatan dan pemikiran perbuatan kita yang salah, itu nanti keturunan 1, 2, 3 kita itu akan menanggung itu teman-teman. Jadi kalau dengan Tuhan itu bukan satu periode punya nenek berarti dosanya ditanggung nenek, tidak teman. Ya dosa nenek, kesalahan nenek itu akan ditanggung oleh keturunan satunya, ayah dan paman-paman, keturunan duanya berarti cucu-cucunya nenek gitu. Bahkan bisa masuk ke cicitnya nenek. Nah ini makanya buru-buru kita untuk bisa lepas daripada kutuk-kutuk semacam itu gitu, yang firman Tuhan katakan, ya kita masuk ke dalam hidup kita berubah untuk bisa ikut Tuhan, ikut Tuhan dalam arti kata ya itu, jangan cuma beragama, jangan cuma berkeyakinan, tapi benar-benar gitu ikut Tuhan itu dengan
mau mengenal akan firman Tuhan, yang mampu mengerti akan firman Tuhan, ya mampu melakukan firman Tuhan, tidak jauh-jauh dengan bagaimana ya kita melakukan firman Tuhan. Jadi kalau cuma mengenal dan mengerti kan Tuhan nggak mau gitu. Yang jelas kita harus bisa melakukan firman Tuhan. Nah ini pagi ini saya sudah sharingkan itu teman-teman sebagai kelanjutan yang sharing sebelumnya, yang saya tulis judulnya, temanya hati-hati jangan hanya berhenti dengan yakin beragama saja tetapi hidup dengan kehilangan Tuhan. Ini kelanjutannya gitu, judulnya yang tadi temanya saya bikin keyakinan bertuhan karena beragama berpotensi tetap lakukan tradisi dan adat istiadat apabila kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan dan apabila kita tidak menghidupkan roh Tuhan teman. Intinya itu teman. Oke, see you, bye bye.